Pemecahan teka-teki kematian misterius di Rivertown. Di sebuah kota kecil bernama Rivertown, yang terletak di tepi sungai besar dan dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang detektif berusia 35 tahun bernama Alex Turner. Rivertown, dengan populasi tidak lebih dari 5.000 jiwa, dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Rumah-rumah kayu bergaya Victoria berjajar di sepanjang jalan utama, dan suasana kota selalu dipenuhi oleh suara gemericik air sungai yang mengalir perlahan. Kota ini mungkin tampak biasa bagi orang luar, tetapi bagi Alex, Rivertown adalah saksi bisu dari kenangan-kenangan yang memilukan. Alex adalah seorang pria yang tinggi dan berotot, dengan rambut coklat gelap yang selalu tertata rapi. Matanya, berwarna biru tajam, seringkali tampak dingin dan penuh tekad. Namun, di balik tampilan luar yang tegar itu, tersembunyi luka mendalam yang selalu mengingatkannya pada tragedi yang menimpa keluarganya. 5 tahun yang lalu, Alex kehilangan istri dan putrinya dalam sebuah kebakaran yang melalap abis rumah mereka di pinggiran kota. Tragedi itu meninggalkan bekas yang tak terlupakan di hatinya, menjadikan Alex seorang pria yang pendiam dan penuh kesedihan. Setelah kehilangan keluarganya, Alex memutuskan untuk meninggalkan kariernya sebagai detektif di kota besar dan kembali ke Rivertown, tempat dia dibesarkan. Dia berharap bisa menemukan ketenangan di kota kecil ini, jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan kota besar. Namun, meskipun Rivertown tampak damai di permukaan, di balik tenangnya kota ini, tersimpan banyak rahasia kelam yang hanya menunggu untuk diungkap. Pekerjaan Alex sebagai detektif di Rivertown memberinya kesempatan untuk membantu komunitas kecil ini dan sekaligus mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang terus menghantuinya. Setiap pagi, dia berjalan kaki dari rumah kecilnya yang sederhana menuju kantor polisi di pusat kota. Jalanan yang sepi dan pemandangan sungai yang indah selalu menyambutnya di setiap langkah, memberikan sedikit ketenangan di hatinya yang gundah. Namun, pagi itu berbeda. Saat Alex memasuki kantornya, dia langsung disambut oleh wajah cemas kepala polisi, John Harris. "Alex, ada kasus baru yang butuh perhatianmu segera," kata John dengan suara serius. Alex menatap John dengan alis terangkat, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Seorang pengusaha kaya ditemukan tewas di rumahnya tadi malam. Kita butuh seseorang dengan pengalaman sepertimu untuk menangani kasus ini," lanjut John. Alex mengangguk pelan, merasa beban tanggung jawab yang tiba-tiba menghantamnya. Dia menyadari bahwa kasus ini tidak akan mudah. Pengusaha kaya di kota kecil seperti Rivertown biasanya memiliki banyak musuh, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dengan tekad kuat dan pengalaman panjang sebagai detektif, Alex bersiap menghadapi misteri baru yang menantinya. Dia mengambil jaket kulit hitamnya dan bergegas menuju tempat kejadian perkara. Di dalam hatinya, Alex tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya dalam kasus ini akan membawanya lebih dekat pada kebenaran, dan mungkin, memberikan sedikit kedamaian di tengah kegelapan hidupnya yang terus menghantui. Alex tiba di tempat kejadian perkara, sebuah mansion megah milik pengusaha kaya bernama Jonathan Houghton. Bangunan itu berdiri angkuh di puncak bukit, dikelilingi oleh pagar tinggi dan pepohonan lebat. Sebuah mobil polisi terparkir di depan gerbang utama, sementara beberapa petugas tengah berjaga dan memastikan area tersebut tetap steril dari kerumunan warga yang penasaran. Setelah menunjukkan identitasnya kepada petugas yang berjaga, Alex memasuki mansion. Di dalam, suasana terasa tegang dan penuh ketidakpastian. Ruangan besar dengan langit-langit tinggi dan dekorasi mewah itu sekarang dipenuhi oleh tim forensik yang bekerja keras mengumpulkan bukti. Kepala polisi John Harris menyambut Alex dengan anggukan singkat. "Kita menemukan Jonathan di ruang kerjanya, ditembak mati. Tidak ada tanda-tanda perlawanan," katanya sambil mengajak Alex masuk lebih dalam ke rumah. Alex memperhatikan setiap detail di sekitarnya. Dia berjalan melewati koridor yang panjang, dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan mahal. Ketika mereka mencapai ruang kerja, suasana semakin suram. Di tengah ruangan, Jonathan Houghton tergeletak di lantai, dengan darah menggenang di sekitarnya. Meja kerjanya yang besar dan rapi sekarang menjadi pusat dari tragedi yang baru saja terjadi. "Apakah ada saksi?" tanya Alex. John menggeleng. "Tidak ada yang mendengar apapun. Rumah ini cukup terpencil, dan seluruh staf sedang libur. Hanya Jonathan yang ada di sini." Alex berjongkok untuk melihat lebih dekat. Dia memperhatikan luka tembak yang rapi di dada Jonathan, tanda bahwa ini bukan pekerjaan amatir.
Di dekat tubuhnya, sebuah pena mahal tergeletak di lantai. Alex mengambil sarung tangan dari kantongnya dan memungut pena itu dengan hati-hati. Ada sesuatu yang aneh dengan pena ini, gumam Alex. Ini bukan posisi yang biasa untuk sebuah pena jatuh jika seseorang terlibat dalam perkelahian. John menatapnya dengan bingung. Maksudmu? Alex memeriksa pena lebih dekat dan menemukan bekas sidik jari yang sangat samar di bagian klip. Ini mungkin petunjuk pertama kita. Siapapun yang menjatuhkan pena ini pasti tidak sengaja meninggalkannya di sini. Alex berdiri dan memindai ruangan dengan lebih teliti. Dia melihat meja kerja Jonathan yang masih rapi, kecuali untuk satu laci yang sedikit terbuka. Dia menarik laci tersebut dan menemukan beberapa dokumen yang tampak penting. Salah satu dokumen itu berisi catatan tentang pertemuan rahasia dan sejumlah besar uang yang ditransfer ke rekening luar negeri. Alex membaca cepat dokumen tersebut. Sepertinya Jonathan terlibat dalam sesuatu yang besar. Mungkin ini adalah motifnya, kata Alex dengan nada berpikir. John mengangguk, menyadari bahwa mereka telah menemukan petunjuk penting. Kita perlu mencari tahu siapa saja yang berhubungan dengan transaksi ini, katanya. Alex setuju. Aku akan memeriksa lebih lanjut dokumen-dokumen ini dan mencari tahu siapa yang mungkin memiliki alasan untuk membunuh Jonathan. Saat Alex melanjutkan pemeriksaan, dia menemukan sebuah foto kecil terselip di antara dokumen-dokumen itu. Foto tersebut menunjukkan Jonathan bersama seorang pria lain yang tidak dikenal, keduanya tampak akrab dan tersenyum. Di bagian belakang foto, ada catatan tangan yang berbunyi, "Untuk teman sejati," hingga akhir. Ini bisa menjadi kunci untuk mengetahui siapa yang terlibat, kata Alex sambil menunjukkan foto itu kepada John. Kita perlu mengidentifikasi pria ini. Dengan penemuan ini, Alex tahu bahwa dia telah menemukan petunjuk penting pertama dalam kasus ini. Namun, dia juga menyadari bahwa perjalanan untuk mengungkap kebenaran masih panjang dan penuh bahaya. Di dalam hatinya, Alex merasakan tekad yang semakin kuat untuk menyelesaikan kasus ini, tidak hanya untuk keadilan bagi Jonathan, tetapi juga sebagai cara untuk menghadapi bayang-bayang masa lalunya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak Alex menemukan petunjuk pertama di tempat kejadian perkara. Dia telah melakukan penyelidikan yang intensif, mengidentifikasi pria dalam foto sebagai Elliot Ross, seorang pengusaha sukses dengan sejumlah besar transaksi finansial dengan Jonathan Houghton. Selama prosesnya, Alex menemukan bahwa Elliot memiliki motif kuat untuk menghilangkan Jonathan karena persaingan bisnis yang intens. Namun, semakin Alex mendalami kasus ini, semakin banyak kejanggalan yang dia temui. Bukti-bukti yang ada tidak sepenuhnya mengarah kepada Elliot sebagai pelaku utama. Ada ketidaksesuaian yang mencurigakan antara adegan pembunuhan dan alur cerita yang sebenarnya. Pada suatu malam, Alex terduduk di meja kerjanya di kantornya. Lampu kecil menerangi ruangan, menciptakan bayangan di sekitar dinding yang dipenuhi dengan peta, catatan, dan dokumen-dokumen terkait kasus ini. Pikirannya terus-menerus berputar mencoba menghubungkan semua petunjuk yang dia temukan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu kantornya. Alex mengangkat kepalanya dan melihat John Harris memasuki ruangan dengan ekspresi serius. Ada sesuatu yang perlu kau lihat, Alex, kata John sambil menyerahkan sebuah laporan terbaru dari tim forensik. Alex membuka laporan itu dan terkejut melihat temuan terbaru dari autopsi Jonathan Houghton. Ini tidak mungkin, gumam Alex dengan mata yang membesar. John mengangguk. Autopsi menunjukkan bahwa waktu kematian Jonathan tidak sesuai dengan waktu yang diperkirakan dari laporan awal. Ada kemungkinan besar bahwa saat Jonathan ditembak, Elliot sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota. Alex menatap laporan itu dengan perasaan campur aduk. Ini berarti ada seseorang yang telah merancang dengan cermat untuk menyesatkan penyelidikan mereka, menempatkan Elliot sebagai tersangka utama. Seketika itu juga, benang merah dalam benak Alex mulai terhubung. Dia menarik beberapa dokumen yang dia temukan sebelumnya dan mulai menghubungkan titik-titik penting dalam kasus ini. Ada sesuatu yang terlewatkan, dan dia bisa merasakan kebenaran yang mengejutkan sedang menanti untuk diungkap. John, aku tahu siapa yang berada di balik semua ini, kata Alex tiba-tiba, suaranya penuh keyakinan. John menatapnya dengan heran. Siapa? Jonathan Houghton sendiri, jawab Alex tegas. John terdiam sejenak, mencerna kata-kata Alex. Bagaimana mungkin? Dia mati di sini, di depan mata kita. Alex menjelaskan teorinya dengan cepat,
Pena yang ditemukan di tempat kejadian tidak jatuh ke lantai secara kebetulan, itu sengaja diletakkan di sana untuk menunjukkan bahwa ada orang lain di ruangan itu. Selain itu, ada dokumen-dokumen tentang transaksi finansial yang seharusnya tidak boleh dilihat orang lain. Jonathan memanfaatkan Elliot sebagai kambing hitam untuk menyembunyikan jejaknya sendiri. John mengangguk, mulai mengerti. Jadi, Jonathan merencanakan semuanya untuk mengalihkan perhatian dari motif sebenarnya dan menciptakan alibi palsu. Alex tersenyum pahit. Ya, dia merencanakan segalanya dengan begitu cermat. Motifnya mungkin terkait dengan bisnis atau mungkin dengan sesuatu yang lebih pribadi yang hanya dia yang tahu. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan kebenaran yang baru saja mereka ungkap. Kasus ini bukan hanya tentang menyelesaikan pembunuhan, tetapi juga mengungkap misteri yang melibatkan kecerdasan dan tipu daya. Kita harus mengumumkan temuan ini kepada tim investigasi, kata John akhirnya. Alex mengangguk. Tapi kita perlu bersiap untuk menerima reaksi dari publik. Jonathan Houghton adalah figur yang dihormati di kota ini. Dalam beberapa hari ke depan, cerita tentang bagaimana Jonathan Houghton merencanakan kematian palsu dan menyalahkan orang lain akhirnya terungkap. Riverton terkejut oleh kebenaran yang mengejutkan ini. Tetapi akhirnya keadilan bisa ditegakkan. Bagi Alex, menyelesaikan kasus ini tidak hanya memberinya kepuasan profesional, tetapi juga memberinya sedikit kedamaian dalam menghadapi bayang-bayang masa lalunya. Dia belajar bahwa terkadang kebenaran bisa jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan, dan sebagai seorang detektif, tugasnya adalah menggali lebih dalam untuk mengungkap hal itu. Dengan perasaan lega dan hati yang lega, Alex kembali ke meja kerjanya. Dia tahu bahwa meskipun kasus ini telah selesai, pekerjaannya sebagai penegak hukum belum berakhir. Ada lagi misteri dan tantangan yang menantinya di Riverton, dan dia siap menghadapinya dengan tekad yang baru ditemukan.